Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Naluri edukasi alam takambang jadi guru. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang tips ya dan syarat naik pesawat ya atau melakukan penerbangan di masa pandemi COVID-19. Ini saya lakukan pada tanggal 25 November tahun 2021 kemarin. Ya, ini saya sampaikan karena memang kan aturannya itu berubah-ubah ya. Nah, saya pikir karena ini masih baru, ini mungkin sebelum terjadi perubahan lagi, secara garis besar saya pikir syarat-syaratnya masih akan seperti ini. Ya, yang pertama saya mulai dari tips ya. Tipsnya itu adalah yang pertama, usahakan memang kita sudah divaksin 2 kali sampai ke vaksin tahap kedua. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah melakukan itu di syarat naik pesawat itu kita cukup melakukan lagi tes antigen. Jadi tidak wajib lagi untuk PCR ya. Tips yang kedua adalah usahakan ya, kalau itu adalah PCR, usahakan memang mengambilnya itu jangan 1 hari sebelum berangkat, tapi usahakan 2 hari atau 3 hari sebelum berangkat. Karena kan kalau PCR ini dia kan berlakunya 3 kali 24 jam ya, sesuaikan saja dengan jam keberangkatan kita ya. Kenapa begitu? Karena kalau sudah 1 hari sebelum berangkat itu biasanya banyak kendala ya. Misalnya PCR-nya yang sudah tidak tersedia, misalnya yang untuk yang misalnya kita kalau berangkat jam 6 pagi, itu untuk keluar jam 6 pagi itu sudah tidak tersedia, misalnya hanya keluar jam 1 siang. Jadi untuk paket ekspres itu tidak tersedia, kalaupun tersedia mahal. Kemarin itu bahkan sampai 1.600.000 kalau tidak salah ya. Itu sangat mahal ya, padahal normalnya kan ada yang 220 ya, 300 dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga tipsnya adalah gabungkan semua persyaratan yang ada itu ya, mulai dari tiket ya, kalau bisa ya gabungkan atau satukan dalam satu folder atau di HP kita ya, gabungkan ke dalam satu PDF misalnya, mulai dari tiket ya, mulai dari kartu vaksinasi, KTP dan lain sebagainya, sehingga kita kalau ketika sudah ingin menunjukkan ke petugas bandara itu mudah ya, kita tinggal scroll ya, karena dia sudah dalam satu PDF misalnya atau dalam satu file. Terkadang pihak bandara juga ingin yang asli khusus untuk KTP ya. Nah, kalau seperti tiket dan lain-lain itu biasanya bisa dengan file. Kemudian yang keempat, usahakan memang memanage ya atau mengatur barang-barang yang akan kita bawa. Misalnya apa barang, cari tahu apa kalau kita bawa tripod misalnya. Kemarin saya bawa tripod, ternyata harus ditaruh di bagasi, tidak boleh di kabin. Nah, sehingga karena saya tidak punya bagasi ya, free bagasi, sehingga saya harus bayar. Nah, kalau memang kalau memang tidak punya bagasi dan kita tidak ingin membayar, usahakan tripodnya ditinggal atau barang-barang apa lagi. Nah, misalnya juga harus pilih barang-barang yang tidak merepotkan kita, misalkan cukup satu tas atau kalau ada satu tas dan dijinjing satu. Nah, jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kita yang repot ya, mulai dari membawanya, mulai dari menaruh di kabin ya, sampai nanti kita harus menurunkannya lagi. Apalagi kalau transitnya banyak, itu sangat merepotkan sekali dan sangat melelahkan sekali. Apalagi kalau kita bawa keluarga, gitu ya, kita harus urus keluarga, kita juga harus urus barang-barang. Nah, usahakan sesimpel mungkin itu barang-barang. Nah, untuk syarat penerbangan di masa pandemi COVID-19 ini, kan ada beberapa perbedaan ya dengan penerbangan di masa normal, karena ada syarat-syarat yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Nah, yang pertama tentu KTP ya. Nah, jadi kita harus siapkan KTP.
Memang biasanya itu diminta oleh petugas bandara yang asli ya, seperti ini. Saya belum pernah coba kalau dengan file ya, asli KTP, kemudian tiket ya. Nah, ini yang di layar, bisa lihat di layar itu tentu tiket. Tiket ini kita harus sudah booking jauh-jauh hari ya, usahakan jauh-jauh hari. Dan memang untuk maskapai tertentu terkadang ada perubahan-perubahan ya, dan itu harus kita update terus karena biasanya perubahan-perubahan jadwal itu mulai dari jam, tanggal dan lain sebagainya itu dikirim ke email, dan ada juga sebagian yang melalui SMS atau WA. Oke. Kemudian KK. Ya, kartu keluarga ini juga penting, kemarin itu juga diminta terutama untuk yang bayi ini ya, karena belum memiliki KTP itu mereka melihat nicknya di sini ya. Kemudian hasil tes PCR atau antigen atau hasil tes COVID-19. Nah, ini wajib ya. Nah, kemudian juga surat keterangan dari dokter. Nah, ini khusus untuk ibu hamil ya. Jadi sebelum berangkat itu nanti konsultasi dengan dokter, nanti mereka arahkan kapan harus mengurus surat ini, karena ini wajib ya. Jadi di bandara diminta ya, bahkan di transit ini, di transit itu diminta. Nanti melalui surat ini akan dikeluarkan surat yang baru oleh bandara ya, nanti ada surat keterangannya. Nah, kemudian sebenarnya sebulan sebelum berangkat itu saya sudah tanya ke bandara langsung apa syaratnya, dan mereka bilang ada salah satunya adalah surat pernyataan dari orang tua. Karena saya bawa anak, jadi ada surat pernyataan dari orang tua mengenai anak ini ya, bahwa kita yang bertanggung jawab penuh. Nah, pada saat berangkat tanggal 25 Desember kemarin itu ini tidak diminta ya. Tidak diminta, mereka cuma akses melalui komputer, kemudian diberikan kartu. Kemudian kartu vaksin. Nah, usahakan kartu vaksinnya kalau memang tidak dibawa langsung, usahakan sudah di scan atau difoto ya, kemudian disatukan dalam satu file. Itu ya yang harus dipersiapkan, syarat-syarat dan tips-tips. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan keluarga kemarin waktu penerbangan tanggal 25 November 2021. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like video ini, kemudian jangan lupa di share juga, mudah-mudahan manfaatnya lebih banyak lagi. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kritik, saran, tanggapan, nah, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya balas satu persatu. Terutama bantu support channel ini sehingga lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi. Alam Takambang jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.